model 222, yaitu dengan kelas 3 dan kelas 4 dengan mata pelajaran IPA dan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, anak ustazah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma zakirni manasitu wa alimni majahiltu warzuqni fahman. Oke, anak ustazah tahu nggak kenapa anak ustazah bergabung dari kelas 4 dan kelas 3? Oke, karena ustazahnya ada urusan, maka ustazah yang mengajar anak ustazah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Kalau kelas 3 bagaimana? Oh, hadir semuanya. Alhamdulillah. Oke, karena sudah gabung anak ustazah kelas 4 dan kelas 3, nanti ustazah secara bergantian masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk pembelajaran kelas 4 yaitu dengan melakukan kerja kelompok, anak ustazah dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kerjasama, kemudian menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, serta menyebutkan manfaat kerjasama di sekolah. Oke, mungkin itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun, di dalam pembelajarannya ustazah akan menilai yaitu nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan. Oke, untuk selanjutnya anak ustazah kelas 3 dan kelas 4 silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk anak-anak ustazah yang kelas 4, silakan bagi kelompok, masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang. Oke, udah dibagi? Karena sudah dibagi kelompoknya, anak ustazah silakan baca buku LKS-nya materi tentang kerjasama. Iya, Pak? Sudah. Oke, kalau sudah dibuka, anak ustazah diskusikan nanti apa saja pengertian kerjasama, kemudian apa yang dimaksud dengan makhluk sosial, kemudian anak ustazah tuliskan 3 ruang lingkup kerjasama, yang keempat contoh kerjasama di sekolah dan manfaat kerjasama. Dan ustazah tidak ada yang meribut, mohon kerjasamanya ustazah masuk ke kelas 3 sebentar. Oke, anak-anak ustazah yang kelas 4 sudah selesai kerja kelompoknya? Alhamdulillah sudah selesai. Siapa anak ustazah yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Siapa yang bisa? Oke, ini aku juga kelompok. Kelas 3, coba anak ustazah amati benda yang ustazah pegang. Ini apa namanya? Spidol. Ini apa namanya? Nah, dari benda yang ustazah pegang ini, adakah wujud bendanya? Tahu anak ustazah wujud benda? Oke, wujud benda ada 3 macam. Yang pertama wujud bendanya padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Oke, kalau benda yang ustazah pegang ini wujud bendanya apa? Siapa yang tahu? Cair atau padat? Cair atau padat? Cair. Ini salah kalau anak ustazah. Ini wujud bendanya padat. Oke, kalau contoh bendanya yang wujud cair, ini contohnya adalah air. Oke, kalau gas apa bendanya? Contoh bendanya? Balon apa lagi?
3, benda padat itu memiliki sifat dia tidak berubah. Kalau benda cair apa sifatnya? Oke, bisa berubah. Dia mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Kemudian kalau gas, apa sifatnya kalau gas? Benda gasnya. Oke, membentuk sesuai wadarnya. Misalnya udara. Anak Sasa, kalau udara kita masukkan ke dalam balon, membentuk apa dia? Oke, berbentuk balon. Oke, untuk tugas anak Saga yang kelas 3, silakan bagi kelompok, duduk berkelompok dan bekerja sama menyelesaikan LKPD yang Ustazah bagi ini. Oke, nanti kerjakan bersama-sama. Oke? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan maksud dari manusia sebagai makhluk sosial. Jawabannya, manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dan nomor 3 soalnya, sebutkan 3 ruang yang bisa bersama di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Oke, terima kasih. Kembali ke teman-teman. Sudah selesai kerja kelompoknya, sudah ditampilkan. Jadi, kerjasama adalah dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, contohnya kalau kerjasama, kita harus membutuhkan orang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekolah seperti bekerja kelompok pagi. Siapa yang tahu bentuk kerjasamanya? Oke, bagus, bergotong royong. Kemudian melaksanakan tiket sekolah. Di dalam kerjasama ada manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, cepat selesai. Kemudian menghemat tenaga. Yang selanjutnya yaitu mempererat tali persaudaraan. Dari diskusi anak Ustazah udah paham semuanya? Untuk anak Ustazah, tugas mandirinya Ustazah bagikan lembar evaluasinya, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Dan Ustazah kembali ke kelas 3 dulu. Jadi apa saja benda yang berdasarkan wujudnya? Yang pertama ada wujud bendanya padat, air, dan gas. Oke. Kemudian apa saja contoh wujud benda yang padat di sekolah anak Ustazah? Apa contohnya? Oke, misalnya pena, apa lagi? Meja, spidol, kapas, dan lain sebagainya. Oke, kalau wujud bendanya yang cair di sekolah anak Ustazah apa? Air minum, apa lagi? Oke, wujud benda yang gas apa saja ya anak yang ada di sekitar sekolah? Oke, angin, oksigen yang kita hirup. Oke, jadi anak Ustazah sudah bisa membedakan apa wujud benda padat? Sudah, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya anak Ustazah kerjakan latihan di LKS anak Ustazah yang tentang wujud benda. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ada pertanyaan? Sudah paham apa materi kita hari ini? Sudah, alhamdulillah. Oke, Ustazah kembali ke kelas 4. Silakan anak Ustazah kerjakan. Selesai mengerjakan tugas evaluasinya. Ada pertanyaan? Sudah paham tentang materinya? Alhamdulillah, Ustazah sudah paham. Oke, untuk tugas anak
sudah selesai anak ustazah mengerjakan tugasnya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran di kelas 4 di mana kerjasamaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manusia disebut dengan makhluk sosial karena manusia lahir tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jadi bentuk kerjasama yang ada di sekitar kita yaitu belajar kelompok, lomba tarik tambang, piket. Jadi manfaat kerjasama yang pertama yaitu pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan. Yang ketiga menghemat tenaga dan mempererat tali persaudaraan. Untuk pembelajaran kelas 3 dapat kita simpulkan bahwa benda terbagi menjadi 3 wujud. Yang pertama wujud benda padat, yang kedua wujud benda cair, dan wujud benda gas. Yaitu contohnya yang berwujud benda padat ada meja, kursi, batu, dan lain-lain. Kalau wujud benda yang cair, air, susu, minyak. Dan wujud benda gas yaitu udara, asap, dan uap air. Jadi sifat bendanya, sifat-sifat air, dia dapat mengalir dari tempat yang rendah, dan sifat benda gas yaitu dia mengikuti tempat wadahnya. Udah paham anak ustazah? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.